Bab 1266. Kalah bertarung, tidak bisa melarikan diri. Tetua, mengapa kalian tidak mengejar warrior yang, untuk apa kalian mengejarku? Di langit, Kenziye berkata kepada tetua dengan yang lainnya. Ketika dia mengetahui bahwa tetua tidak mengejar warrior yang, tetapi malah mengejar dirinya, dia pun tidak lagi berusaha untuk melarikan diri, karena dia merasa harus menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan warrior yang. Dia tidak ingin menjadi musuh dari wilayah rahasia, bahkan tidak ingin diburu oleh master pendekar ketiadaan. Mata tetua Yuan tertuju kepada Kenziye, lalu berkata dengan tatapan serius, "Aku tidak mengerti, mengapa kamu membantu warrior yang. Aku tidak habis pikir. Aku dan dia sekarang sudah tidak ada hubungannya lagi," kata Kenziye. Tetua berkata, "Tidak ada hubungannya." "Hehe, tidak ada hubungan, tapi sebelumnya kamu berusaha keras untuk menyelamatkannya." Ketua Paviliun ribuan pembunuh di dalam wilayah rahasia sangat terkenal, tapi kali ini, kalian tidak hanya gagal memenuhi perjanjian, tetapi malah sebaliknya, membantu orang yang kami suruh untuk kalian bunuh. Bukankah tidak seharusnya begitu? Kenziye terdiam beberapa saat, dia pun berkata, "Ini adalah perintah dari Ketua Paviliun. Jika ada yang ingin kamu tanyakan, silakan pergi cari Ketua Paviliun." Orang-orang ini masih tidak tahu bahwa Ketua Paviliun ribuan pembunuh sudah tiada. Kebetulan dia ingin menyerahkan semua kepada Ketua Paviliun ribuan pembunuh. Selain itu, dia juga bisa menggunakan posisi Ketua Paviliun ribuan pembunuh untuk mengintimidasi orang-orang ini. Ketua Paviliun ribuan pembunuh. Tetua tertawa dan berkata, "Aku penasaran, sungguh sangat penasaran, warrior yang ini sebenarnya pakai apa, sampai membuat Paviliun ribuan pembunuh rela mengorbankan prinsip dan kredibilitas untuk membantunya. Hal ini tidak ada hubungannya denganku, sekarang aku tidak ada hubungan apa-apa lagi dengannya. Jika kalian ingin membunuhnya, pergilah, Paviliun ribuan pembunuh tidak akan membantunya," kata Kenzi. Tetua Yuan memandang Kenziye sesaat, lalu berkata, "Bunuh." Olga yang berada di samping tetua pun sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka tetua akan berbuat seperti itu, tetapi saat itu juga mereka menyadari mengapa harus berbuat begitu. Paviliun ribuan pembunuh ini adalah ancaman bagi mereka. Saat ini pula Paviliun ribuan pembunuh secara terbuka membantu warrior yang, dan tidak perlu diragukan lagi, berarti menganggap mereka dan memperlakukan mereka sebagai musuh. Jika Paviliun ribuan pembunuh memilih untuk menjadi musuh mereka, tentu saja mereka tidak akan memberi ampun. Satu pendekar ketiadaan Paviliun ribuan pembunuh sudah mati. Jika membunuh wanita yang ada di depan, maka Paviliun ribuan pembunuh hanya tersisa satu pendekar ketiadaan. Pada saat itu, ancaman dari Paviliun ribuan pembunuh bagi mereka secara alami akan jauh lebih kecil. Adapun dengan wanita ini mengatakan bahwa Paviliun ribuan pembunuh tidak akan membantu warrior yang lagi di masa depan, tentu saja mereka tidak percaya, dan tidak akan percaya, andai kata Paviliun ribuan pembunuh dikemudikan hari menusuk dari belakang, itu akan menjadi mimpi terburuk bagi mereka. Tetua tidak ragu lagi, dan sebuah panah tiba-tiba bergerak ke arah Kenziye. Panah bergerak begitu cepat, dalam sekejap mata panah sudah berada di depan Kenziye. Pemadatan. Suara seorang orang tua terdengar di sana. Dengan segera, ketiga orang tua pun menembak bersamaan. Tempat di sekitar Kenziye pun mulai memanas. Mereka sangat takut terhadap teknik bersembunyi para Paviliun ribuan pembunuh. Oleh karena itu, tembakan pertama pun langsung membekukan suasana. Mau bagaimanapun kamu bersembunyi, selama kamu masih berada dalam jarak ruang lingkung ini,
sangat tidak mungkin bisa diam-diam bersembunyi dari pengawasan mereka, dan bahkan tidak mungkin untuk melarikan diri dari mereka. 3 pendekar ketiadaan memperkuat ruang, bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dibuka oleh orang biasa. Ruang telah diperkuat, dan seorang tetua maju selangkah, lalu meregangkan jari-jarinya, dan menunjuk. Cahaya yang sangat cepat tiba-tiba muncul keluar, dan targetnya tidak lain adalah Ken Ziye. Di lapangan, hanya tetua Yuan yang tidak melakukan apa-apa. Dari kejauhan, ketika melihat tetua dan lainnya sudah menyerang, wajah Ken Ziye pun mulai terlihat buruk. Ternyata walaupun dia ingin menghapus hubungannya dengan warrior yang dan berjanji untuk tidak membantu warrior yang lagi, orang-orang ini tetap saja tidak akan melepaskannya. Tapi dia langsung mengerti bahwa orang-orang ini pada dasarnya tidak menyukai paviliun ribuan pembunuh. Sekarang, takutnya mereka akan mengambil kesempatan ini untuk melemahkan kekuatan paviliun ribuan pembunuh. Sebuah generasi keluarga atau sekte tidak berani menyentuh paviliun ribuan pembunuh, tetapi semua keluarga dan sekte ini bersatu dan bergabung menjadi satu. Jangan katakan 1 paviliun ribuan pembunuh, bahkan 2 paviliun ribuan pembunuh pun mereka tidak akan takut. Ken Ziye secara alami tidak akan tinggal diam, tangannya bergerak sedikit, 1 belati berkilau muncul. Kemudian memegang belati dengan kedua tangannya dan menghantam panah yang ada di depannya. Tang! Panah panjang langsung dipanahkan, dan Ken Ziye sendiri pun kaget dan perlahan mundur, tetapi kedua tangannya tidak berhenti. Kedua tangannya memegang belati dan membantingnya dari bawah ke atas, karena sebuah garis cahaya telah datang kepadanya. Pada saat belati memotong cahaya tersebut tiba-tiba terdengar bunyi ledakan. Peng! Ken Ziye yang terkejut pun perlahan mundur, namun sebelum dia mundur beberapa langkah, tubuhnya seperti menabrak dinding. Dengan sontak dia berhenti, dan kemudian menyemburkan darah dari mulutnya. Dia adalah pembunuh, kemampuan untuk bersembunyi dan membunuh sangat kuat. Tapi pertarungan 1 lawan 1 ini tidak bisa dibandingkan dengan pendekar ketiadaan. Tetapi sekarang dia tidak bisa menyembunyikan dirinya, karena sekarang ruang di sekelilingnya telah diperkuat. Jika itu adalah seorang master pendekar ketiadaan yang memperkuatkannya, dengan pengetahuannya tentang ruangan, mau menghancurkan dan berbaur ke dalam ruang itu adalah hal yang sangat mudah. Tetapi sekarang, 3 master pendekar yang memperkuatnya. Jalan buntu. Kalah bertarung, tidak bisa melawan, tidak bisa melarikan diri, ini tentu saja jalan buntu. Pada saat ini juga, lebih dari 10 garis cahaya menyambar ke arahnya dari berbagai sudut di kejauhan. Pada saat yang bersamaan, kekuatan 6 master pendekar bagaikan ratusan gunung menekan tubuhnya. Ken Ziye menatap dengan tatapan sedih. Awalnya dia pikir jika ketua paviliun ribuan pembunuh dibunuh, dia tidak perlu hidup demi seseorang lagi, dan tidak lagi berpikir tentang balas dendam. Dia bisa hidup bebas, bisa berbuat segalanya sesuai dengan keinginan. Tapi sekarang, fakta kejam ini memberitahunya bahwa begitu dia memasuki perairan ini, tidak akan ada jalan untuk kembali lagi. Meskipun Ken Ziye tahu tidak ada kemungkinan, tetapi dia tetap tidak tinggal diam. Tapi di bawah tekanan kekuatan 6 master pendekar ketiadaan, belatinya terasa berat. Meskipun dia masih bisa mengayunkannya, tetapi kecepatannya menjadi berkali-kali lebih lambat dari kecepatan aslinya. Dalam sekejap, Ken Ziye langsung tenggelam oleh cahaya. Pada saat bersamaan, sebuah panah tiba-tiba melintas, dan kemudian masuk ke dalam cahaya. Namun pada saat itu, ekspresi semua orang di lapangan berubah, dan tetua Yuan itu mengulurkan tangan dan melihat ke depan. Sebuah tangan raksasa muncul dan meraih posisi Ken Ziye dari kejauhan. Hong!
Sebuah kekuatan mengerikan tiba-tiba tersapu dari posisi Ken Ziye. Setelah kekuatan ini muncul, kekuatan 6 Master Pendekar langsung hancur, cahaya yang mengurung Ken Ziye hancur oleh kekuatan ini. Pada saat bersamaan, sebuah pisau belati tiba-tiba muncul, dan kemudian menusuk ke arah tangan raksasa tetua Yuan. Hong! Belati itu langsung hilang, dan pada saat ini, sebuah kepalan tinju berenergi besar muncul di lapangan, dan langsung menghantam ke tangan raksasa tetua Yuan. Hong! Keduanya saling bertabrakan, suara keras tiba-tiba terdengar, ruang sekitar bergetar kuat dan kemudian retak. Keluarga Yuan. Hehe. Warrior yang sudah masuk dalam paviliun ribuan pembunuh, sekarang dia sudah masuk dalam wilayah rahasia. Aku menyerahkan kalian untuk kembali dan melihat keluarga dan sekte kalian masing-masing. Jangan sampai pulang melihat mayat. Suara yang sedikit serak bergema di lapangan, dan segera seorang pria mengenakan jubah hitam dan topeng muncul di hadapan semua orang, tetapi itu hanya sekilas, karena pria bertopeng itu langsung membawa Ken Ziye masuk ke dalam ruang yang di depan mereka. Wajah tetua Yuan dan yang lainnya tampak buruk, ternyata mereka tidak habis pikir bahwa paviliun ribuan pembunuh benar-benar beralih ke warrior yang, dan membantu warrior yang untuk menghadapi mereka. Paviliun ribuan pembunuh ini tidak lebih adalah pendekar ketiadaan pembunuh. Mereka masih memiliki banyak pendekar kaisar dan pendekar suci pembunuh. Para pembunuh ini bukanlah ancaman besar bagi mereka, tetapi mereka adalah ancaman besar bagi keluarga dan sekte mereka yang belum mencapai pendekar ketiadaan. Kejar tidak? Tanya Olga kepada tetua Yuan. Wajah tetua Yuan itu suram dan matanya dingin bagikan es, memberikan rasa dingin yang tidak bisa dijelaskan. Setelah terdiam cukup lama, dia melirik semua orang yang ada di sana, dan berkata, warrior yang tidak boleh hidup, dan kita tidak akan ada kemungkinan untuk berdamai dengannya. Untuk ini, kalian yang ada di sini seharusnya tidak keberatan kan? Semua orang menganggukkan kepala, menyatakan tidak keberatan. Warrior yang sekarang sudah menjadi ancaman besar bagi mereka, kalau memberi jalan kepada dia sampai ke pendekar kaisar atau pendekar ketiadaan, maka itu akan lebih luar biasa, dan antara mereka dengan warrior yang sudah menjadi hubungan hidup dan mati, kalaupun warrior yang mau berdamai, mereka juga tidak akan sudi. Karena sekali berdamai, warrior yang pasti akan bertumbuh pesat, dan jika dia bertumbuh besar, dan membalas dendam, maka mereka sendiri yang akan mati. Jadi, warrior yang tidak boleh hidup. Melihat semuanya menganggukkan kepala, tetua Yuan pun berkata, jika semuanya setuju, maka hal ini akan lebih mudah ditangani. Semua orang dapat melihat bahwa paviliun ribuan pembunuh sudah memihak ke warrior yang saat ini belum termasuk menakutkan, tetapi paviliun ribuan pembunuh ini adalah ancaman nyata bagi kita. Jadi, aku memutuskan untuk membasmi paviliun ribuan pembunuh terlebih dahulu, lalu membasmi warrior yang. Bagaimana menurut kalian? Jadi jangan hiraukan warrior yang dulu. Tanya Olga. Tetua Yuan berkata dengan suara yang berat, basmi dulu paviliun ribuan pembunuh. Meskipun warrior yang adalah penjahat, tetapi sekarang dia bukan ancaman bagi keluarga Yuan, dan paviliun ribuan pembunuh inilah yang menjadi ancaman mereka, tapi paviliun ribuan pembunuh adalah berlian, apalagi mereka semua adalah pembunuh, jika mereka semua menargetkan keluarga Yuan sebagai mangsa selanjutnya. Dia tidak berani terus membayangkannya lagi. Aku setuju. Pada saat ini, seorang tetua berkata, mau seberapa keji pun warrior yang, dia tetaplah seorang manusia, selama paviliun ribuan pembunuh sudah dibasmi, mau membasmi warrior yang pun bukanlah hal yang sulit.
Tapi kalau kita hanya demi membalas dendam dan membunuh warrior yang dan mengabaikan paviliun ribuan pembunuh, begitu pembunuh itu keluar, kita akan kehilangan lebih banyak. Tetua Yuan menganggukkan kepalanya, dan berkata, ancaman dari warrior yang itu nanti, dan ancaman paviliun ribuan pembunuh itu sekarang, dan sudah di depan mata, kita harus duluan membasmi abis ancaman yang sudah di depan mata. Menegani warrior yang ketua paviliun ribuan pembunuh itu bukannya mengatakan bahwa dia sudah pergi ke wilayah rahasia. Kalau begitu bagus, dia sudah di dalam genggaman kita, buat dia bisa pergi dan tak akan kembali lagi, dan membasminya sampai habis. Ketika suara berhenti, Tetua Yuan melambaikan tangan kanannya, dan berkata, kembali ke wilayah rahasia. Semuanya menganggukkan kepala, dan Tetua Yuan pun menghilang di tempat. Bersambung.